Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua. Anak-anakku sekalian, saya ucapkan selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran ekonomi. Ya. Pada mata pelajaran ekonomi kelas 3 atau kelas 12, pada bab 1 itu kita akan membahas tentang akuntansi perusahaan jasa dengan pokok bahasan akuntansi sebagai sumber informasi. Kita langsung saja anak-anak. Akuntansi itu sebenarnya pada pelajaran kelas 3 itu difokuskan pada 2 akuntansi saja. Sebenarnya akuntansi itu banyak macamnya, tapi yang akan kita pelajari pada pelajaran kelas 3 itu adalah akuntansi perusahaan jasa dan akuntansi perusahaan dagang. Ya, kita kenal dengan akuntansi jasa dan akuntansi dagang. Oke. Proses kegiatan akuntansi. Ternyata ada proses pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan. Pemakai informasi akuntansi ini umum anak-anak, baik akuntansi jasa maupun akuntansi dagang. Itu pembahasannya sama, makanya ini kita samakan, kita fokus di akuntansi dulu. Nanti setelah pembahasan umum masalah akuntansi selesai, baru kita khususkan ke akuntansi jasa atau akuntansi dagang. Sekarang yang umum dulu. Saya ulangi lagi, proses kegiatan akuntansi itu nanti ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, dan tahap pelaporan. Ini akuntansi jasa dan akuntansi dagang itu sama, ya, sama. Sama juga dengan hal pemakai informasi akuntansi, baik akuntansi dagang dan jasa itu juga sama, bahwa dalam akuntansi itu ada beberapa pemakai informasi atau orang yang menggunakan jasa dari akuntansi itu. Siapa saja? Yang pertama adalah investor. Investor ini anak-anak adalah orang yang menanamkan modal, orang yang menanamkan modal di perusahaan. Itu perlu informasi akuntansi untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut layak kita tanamkan modal kita atau tidak, layak kita berikan modal atau tidak, ya. Yang kedua adalah karyawan. Karyawan juga perlu mengetahui informasi akuntansi, tapi ini jarang sekali karena karyawan biasanya yang penting kerja, informasi akuntansi karena tidak perlu tahu. Tapi sebenarnya dia memerlukan itu untuk apa? Untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan untuk memberikan gaji kepada karyawan atau memberikan kesejahteraan kepada karyawannya. Yang ketiga adalah pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman atau debitur itu juga perlu, ya, perlu mengetahui informasi akuntansi. Pemberi pinjaman misalnya bank, ya. Bank itu debitur. Itu perlu untuk apa? Dia perlu untuk menjadi bahan pertimbangan bank atau pemberi pinjaman atau debitur tersebut untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan. Makanya perlu informasi akuntansi. Ya, kalau perusahaannya itu mempunyai keuntungan yang besar, wajar, ya, wajar kalau diberikan pinjaman. Tapi kalau perusahaan itu tidak untung bahkan sering rugi, maka perusahaan atau pihak pemberi pinjaman akan berpikir untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan. Yang berikutnya adalah kreditur atau pihak yang meminjam. Dalamnya adalah orang yang meminjam atau perusahaan itu sendiri. Itu juga perlu memerlukan informasi akuntansi. Pelanggan juga perlu. Saya lanjutkan, dia pemerintah. Pemerintah kenapa perlu informasi akuntansi?
Pemerintah perlu informasi ini adalah sebagai bahan pertimbangan atau dasar dalam pengenaan pajak. Karena ada pajak perusahaan, ada pajak individu atau karyawan. Jadi pajak itu ada dua, ada pajak yang individu atau perseorangan, ada juga pajak badan yaitu perusahaan. Makanya perlu pemakai informasi akuntansi itu. Perlu informasi akuntansi. Bisa juga masyarakat. Dan masih banyak lagi badan-badan atau pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Ini masih umum juga. Yang pertama bahwa laporan keuangan itu harus dapat dipahami. Ya. Understandability. Kemudian relevan, sesuai, kemudian keandalan, artinya dapat dijadikan andalan, ya, dapat dijadikan patokan. Kemudian dapat dibandingkan. Ya. Itu adalah ada 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan. Bidang akuntansi, bukan akuntansi, ada beberapa macam bidang, ya, nanti bisa Anda ketahui sendiri. Tapi yang sering adalah bidang keuangan dan bidang manajemen, ya. Akuntansi keuangan, akuntansi manajemen. Ada akuntansi pemerintah, ya. Selain itu ada akuntansi pemerintah, ada akuntansi pemasaran, dan lain sebagainya. Masih banyak bidang-bidang akuntansi, anak-anakku sekalian. Oke, lebih jauh kita akan lihat di buku pelajaran Anda bahwa bidang-bidang akuntansi itu selain akuntansi keuangan yang ada di slide kami, ada juga akuntansi manajemen, ada juga akuntansi biaya, ya, akuntansi biaya, ada juga akuntansi pemerintah seperti saya katakan tadi, ada auditing. Yang keenam ada akuntansi perpajakan, ketujuh akuntansi anggaran, dan kedelapan adalah akuntansi pendidikan. Baiklah, kita akan bahas satu persatu supaya anak-anak lebih paham. Untuk akuntansi keuangan, itu merupakan akuntansi yang kegiatannya meliputi pencatatan kegiatan finansial yang memiliki sebuah tujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan selama jangka waktu tertentu. Itulah akuntansi keuangan. Kemudian akuntansi manajemen, akuntansi yang meliputi segala kegiatan di dalam perusahaan dan membantu manajemen perusahaan untuk pertimbangan pengambilan keputusan. Kemudian akuntansi biaya adalah akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada perusahaan industri untuk menentukan besarnya HPP suatu barang atau produk. HPP itu adalah harga pokok penjualan atau harga pokok produksi. Intinya bahwa dalam akuntansi biaya itu biasanya akuntansi yang digunakan untuk menghitung anggaran atau biaya dalam memproduksi suatu barang. Selanjutnya akuntansi pemerintah, bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan. Itu akuntansi pemerintah. Biasanya akuntansi ini disajikan yang dengan tujuannya adalah untuk mengatur administrasi keuangan negara dengan baik. Untuk perusahaan biasanya dimanfaatkan untuk menghitung besarnya pajak. Kemudian auditing. Auditing itu akuntansi pemeriksaan. Audit, ya. Anak-anakku, audit itu akuntansi pemeriksaan. Auditing atau akuntansi pemeriksaan adalah akuntansi yang melakukan pemeriksaan atau pencatatan dan laporan yang dihasilkan oleh laporan keuangan. Itu harus diaudit, ya, auditing. Kemudian ada akuntansi perpajakan.
Akuntansi perpajakan ini mencakup penyusunan SPT, ya, surat pemberitahuan pajak, serta mempertimbangkan konsekuensi perpajakan yang direncanakan. Kemudian ada akuntansi anggaran, yaitu akuntansi yang menjanjikan neraca operasi keuangan untuk suatu perusahaan tertentu dan menyampaikan data perbandingan dan operasi sebenarnya dengan neraca yang sudah ditetapkan. Ada akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan adalah akuntansi yang bergerak di bidang pendidikan atau akuntansi yang diajarkan di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi atau di akademisi dan lain sebagainya. Yang intinya bahwa akuntansi pendidikan itu akuntansi yang digunakan di jenjang-jenjang pendidikan, ya, mulai dari SLTA sampai perguruan tinggi. Oke, itu adalah bidang-bidang akuntansi. Kemudian ini tadi sudah kita bahas bidang-bidang akuntansi. Kemudian profesi akuntansi. Kalau bidang tadi adalah bagian dari akuntansi, bidang akuntansi itu. Sekarang profesi adalah orang yang menjalankan kegiatan akuntansi, itu namanya profesinya. Yang disebut dengan akuntan. Biasanya orang yang bekerja di bidang koperasi itu namanya akuntan. Anak-anakku sekalian, ada beberapa profesi akuntansi atau profesi akuntan. Yang pertama adalah akuntan umum. Akuntan umum adalah suatu akuntan ekstern atau disebut dengan public accounting. Ya, orang mengatakan kamu adalah akuntan publik, ya, sama aja ya. Akuntan umum, akuntan publik. Ini adalah akuntan ekstern di luar perusahaan. Yang kegiatannya adalah memberikan layanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa akuntansi. Jadi akuntan publik itu akuntan yang biasanya bekerja ekstern di luar, ya, di luar perusahaan. Kemudian ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah itu government accountant, ya. Dan pemerintah itu yang bekerja dalam suatu perusahaan dan organisasi akuntansi pemerintahan, ya, yang bekerja di instansi pemerintahan, itu akuntan pemerintah. Jadi di negara kita, ya, bukan juga di negara lain, itu ada beberapa instansi pemerintah yang bergerak di bidang keuangan, itu perlu akuntan. Maka akuntan digunakan adalah orang yang bekerja itu namanya akuntan pemerintah. Kemudian ada akuntan intern atau yang kita kenal dengan akuntan perusahaan. Nah, anakku sekalian, akuntan intern adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi akuntan. Biasanya orang yang bekerja dalam perusahaan itu namanya akuntan intern atau akuntan perusahaan. Itulah profesi akuntan. Tapi ada tambahan anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa akuntansi itu juga diajarkan di jenjang-jenjang pendidikan. Maka seorang yang mengajarkan akuntansi di jenjang pendidikan itu disebut dengan akuntan pendidik. Jadi ada juga akuntan pendidik. Ada tambah lagi juga ada akuntan manajemen. Akuntan pendidik, ada manajemen. Jadi kalau di sini ada 4, ada tambahan lagi akuntan manajemen. Kalau akuntan yang kegiatannya adalah membantu pimpinan perusahaan, baik untuk kegiatan sehari-hari maupun perencanaan kegiatan lainnya. Ya, itulah profesi akuntan. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita akhiri untuk
pengenalan awal akuntansi sebagai informasi ini, perlu saya tambahkan sedikit adalah etika profesi akuntan. Kalau tadi ada beberapa akuntan, sekarang etikanya, etika atau profesi akuntan. Jadi orang yang bekerja di bidang akuntansi itu harus mengikuti beberapa etika. Ya, ada etika-etika, ada aturan-aturan yang harus diketahui, paling tidak harus dijalankan. Yang ada beberapa etika profesi Ikatan Akuntansi Indonesia, jadi IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, itu sudah membuat aturan bahwa seorang akuntan itu harus menjaga beberapa prinsip-prinsip. Etika profesi akuntansi itu pada prinsipnya adalah beberapa harus dijalankan seperti ini. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah seorang akuntan itu harus tanggung jawab. Karena ini bicara masalah keuangan, bicara masalah laporan harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak boleh asal membuat laporan dan sebagainya sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seorang akuntan harus bertanggung jawab apa yang dia buat. Ya. Selanjutnya adalah kepentingan publik. Seorang itu harus tahu bahwa yang dia jalankan itu adalah untuk kepentingan umum atau kepentingan publik. Ya. Kemudian integritas, punya integritas yang tinggi. Ya. Punya integritas terhadap jabatan atau profesi yang dia emban. Ya. Kemudian objektivitas itu adalah kejujuran. Yang dia buat harus jujur. Karena masalah keuangan harus benar dan jujur. Dan objektif. Tidak boleh menambah-nambah, nggak boleh mengurangi. Harus data yang digunakan data yang sebenarnya. Ya. Kemudian kompetensi kehati-hatian. Ya, selanjutnya kerahasiaan. Karena yang kita buatnya adalah data keuangan, maka harus bisa dirahasiakan. Kecuali data itu sudah dijadikan data umum. Kalau selama belum jadi data umum, maka harus menjaga kerahasiaan. Ya. Karena ini milik perusahaan, harus dijaga kerahasiaannya. Kemudian selanjutnya adalah perilaku yang profesional. Nah, artinya apa? Profesional itu harus berjalan sesuai dengan perilaku yang ada. Ya, harus jujur, harus sesuai dengan profesi yang ada. Dia bekerja harus secara profesional. Ya. Terakhir harus punya standar teknis. Ya, harus standar teknis. Artinya apa? Yang dia buat laporan itu harus punya standar yang ada, mengikuti standar yang ada. Karena kita ada beberapa organisasi, misalnya IAI, standar akuntansi yang bagus itu yang apa? Yang itulah yang harus digunakan. Baiklah anak-anakku sekalian, sampai di sini materi tentang akuntansi sebagai sumber, ya, akuntansi sebagai sumber informasi, sebagai pengenalan akuntansi awal. Nanti kita akan ketemu pada bab berikutnya, ya. Tapi nanti mohon supaya semua ada perhatian. Nanti kita akan jawab beberapa soal tentang akuntansi sebagai sumber informasi ini. Tolong dicatat. Selain itu nanti kita akan juga tulis dalam slide, tapi bisa juga dicatat supaya bisa langsung dijawab. Tugas yang harus Anda pahami, ya. Ini sebagai tugas pemahaman, pengayaan. Yang pertama adalah uraikan kegunaan informasi keuangan bagi investor. Uraikan kegunaan informasi keuangan bagi investor. Yang kedua,
Jelaskan jenis profesi akuntansi. Nah, jadi tadi ada 5 profesi. Sekarang dari 5 itu tolong dijelaskan. Yang ketiga, jadi 3 aja tugasnya nih anak-anak. Jelaskan perbedaan antara akuntan intern perusahaan dan akuntan publik. Oke ya. Jelaskan perbedaan antara akuntan intern perusahaan dan akuntan publik. Demikianlah anak-anakku sekalian, materi yang dapat Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita akan ketemu pada bab 2 tentang persamaan dasar akuntansi ya. Kita akan ketemu tentang persamaan dasar akuntansi. Dan kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya anak-anak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan yang baik ya. Tetap belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan, menjaga jarak dengan teman untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.